Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Wa ba'd. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat iman, sehingga alhamdulillah insyaallah kita terus dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariatnya, melaksanakan perintahnya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membimbing kita, beliau yang telah memberikan contoh tauladan kita, sehingga insyaallah kita berusaha terus semaksimal kesanggupan kita maksimalkan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ridhonya Allah sudah datang sama kita, masya Allah, sesuatu yang susah menurut orang lain itu akan menjadi mudah bagi kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh ananda kita Afdaliyah, secara pemikiran impossible, mustahil bisa kuliah, tapi alhamdulillah Allah mengangkatnya dengan ridho berdasarkan hafalannya dia, berdasarkan dia cintanya kepada Al-Quran, sehingga masya Allah kalau sudah Allah yang mengangkat, semua dimudahkan oleh Allah. Bahkan tadi Pak PD1 sampaikan, katanya sempat ditolak kemarin negosiasi di atas, tapi karena negosiasi, masya Allah, alhamdulillah Allah kembali memudahkan urusan itu. Itulah ketika kita pasrahkan, tawakalkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ya insyaallah dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita banggakan, yang kita hormati Ibu dekan 2, insyaallah sehat selalu Bu. Ayahanda Bakir dekan 4 sehat selalu, dan Ibu Prodi, masyaallah, dan Bapak Ibu dosen, yang insyaallah kita semua dalam ridha dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Panitia memberikan saya judul kemuliaan bagi yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan, serta bagaimana tips untuk menghafal Al-Quran. Kalau judul ini itu ada hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan ini diabadikan oleh seorang ulama hadis dalam bukunya, ada di buku Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan ulama-ulama hadis lainnya. Hadis itu dikatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Ya. Jadi makanya ada orang mengatakan, kalau tidak belajar Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, berarti tidak baik dong. Dan ada juga hadis lain, khairun nas anfa'uhu binnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa dengan Al-Quran, yang lain, sesuai dengan capability kita, sesuai dengan kemampuan diri kita, masing-masing kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau berbicara tentang Al-Quran, Masya Allah. Kenapa tadi seperti yang testimoni tadi Ibu apa namanya? Sudah hafal 2 juz, subhanallah. Karena memang Allah sudah mudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu Allah yang sampaikan. Kalau Allah yang sampaikan gimana? Ragu atau tidak? Ya, harus yakin. Kapan kita ragu Bapak Ibu sekalian? Ulama sepakat ketika kita ragu apa yang disampaikan oleh Allah, maka kita digolongkan orang yang kafir. Harus yakin. Dan itu 4 kali Allah menyatakan dalam Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saking mudahnya, bukan hanya orang Islam yang hafal Al-Quran, banyak orang kafir hafal Al-Quran. Ada teman saya dulu tenis, hafal Al-Quran. Saya tanya, kenapa kamu hafal Al-Quran? Biasanya ingin mempelajarinya, saya mau tahu apa kekurangannya. Ada juga orang non-Muslim, ada yang non-Kristen, hafal Al-Quran. Dimudahkan bagi siapa saja yang mau hafal Al-Quran, insya Allah mudah. Tapi lagi-lagi menghafal itu memang mudah, tapi menjaganya itu yang susah. Menjaga hafalan itu yang susah. Saya pribadi kalau tidak hatam 1 pekan itu kabur lagi. Jadi 1 hari harus 5 juz 1 hari. Jadi kalau tidak kabur, ya. Tapi alhamdulillah kalau diulang-ulang terus insya Allah akan 3. Paling tidak kalau ada yang membaca yang lain, kita bisa langsung ingat, oh ternyata ini ayatnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita semua berharap dalam ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kedengaran FK UMI ada tak yel-yelnya? Ada? FK UMI apa itu? Bisa? Oke. Kalau tidak ada, saya membikinkan yel-yel berdasarkan Al-Quran. FK UMI luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Bisa? Mau uji? Mau coba dulu ya? Iya, karena berbicara ini saya lihat ini agak lama, jadi harus ya. Coba semuanya ya. Kalau saya bilang FK UMI luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Bisa dicoba? Iya. FK UMI luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Iya, karena di mana-mana FK UMI itu Masya Allah luar biasa, terkenal. Ya. Tahun lalu terus saya di Bogor, ternyata FK UMI itu Masya Allah sampai di seluruh Indonesia sudah tahu. Luar biasa UMI. Pertama kedokteran Mas Subhanallah. Tepuk tangan dulu dong. Ada? Sudah ada? Dokter bisa? Diperbesar saja Pak, diperbesar. Sudah ya? Sebelumnya tadi. Iya. Oke. Langsung tampil semua ya. Gak bisa satu-satu ya, bisa satu-satu. Iya. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, saya berdiri. Mohon izin. Karena katanya kalau laki-laki itu berdiri, harus berdiri. Iya. Mohon izin ya saya di sini. Enggak, langsung enggak tampil ya bisa. Satu-satu tampil. Iya. Kan enggak bisa langsung fundamental. Kan ini yang penting ya, ini yang penting. Oh, oke. Ini
Sudah. Ini sudah. Iya, terima kasih Pak. Saya izin ya di sini Bapak Ibu sekalian. Coba lanjut. Iya. Yang penting dalam menghafal Al-Quran ini, fundamental kita harus diperbaiki. Ya, nggak usah saya jelaskan apa itu fundamental, sudah paham semua artinya ya. Yang ini harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Keimanan kita. Ya. Kalau ini yang tidak bersih, sebagaimana tadi yang disampaikan anak kita Afdaliyah, hati kita yang tidak menghafal Al-Quran itu memang mudah, tapi kalau untuk tinggalnya susah tinggal kalau hati kita tidak bersih. Banyak masalah. Iya. Lagi, ini mungkin banyak problem kita bertingkat-tingkat. Ada banyak masalah di kita. Ya. Kemudian ada mungkin harapan kita. Coba next. Ini harapan kita. Coba lagi. Oh iya, kasih dong. Ini di dalam hidup kita mungkin banyak masalah, sehingga untuk mendapatkan kita punya harapan itu agak susah. Apalagi kalau kita ada di, coba lanjutkan. Kita di sini. Sebelum ya kita ada di sini, kemudian masalah kita banyak. Sementara harapan kita dilindungi oleh masalah hati kita sendiri, masalah di keluarga, masalah mahasiswa kita dan sebagainya. Apalagi anak-anak kita banyak masalahnya juga banyak. Kita mau supaya mereka bisa hafal Al-Quran, di sini harapannya apa? Juz 30. Bagaimana supaya mereka bisa hafal juz 30 dan bagaimana bisa problemnya ini bisa teratasi? Yang lupa Bapak Ibu sekalian, sebagai mungkin pembimbingnya nanti, pendampingnya anak mahasiswa kita harus upgrade mereka punya skill, kemampuan. Ya, kemampuan mereka. Kita kasih semangat, ya. Kita terus harus kasih semangat kepada mereka bahwasanya menghafal Al-Quran itu bukan hanya di dunia, kita bisa dapat, tapi di akhirat. Sampai di hadis sahih diceritakan bahwa man hafidha suratan, siapa yang menghafal 2 surah saja, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, maka dia tuh di hari kemudian santai jalan-jalan, dinaungi terus, di mana tidak ada naungan di hari kemudian kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan nama Allah di hari kemudian? Iya, insyaallah. Semuanya mau ya, tapi tidak cukup hanya mau, harus ada usaha. Tadi proses itu maksimalkan proses. Maksimalkan kita punya proses. Adapun hasil diserahkan sama Allah. Ya. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasil, tapi adalah proses. Ya. Tanya Bapak Ibu sekalian. Dan banyak problem. Coba lagi. Ada problem alami. Ya. Ulama kita memberikan definisi. Kenapa hari ini selama ini kita tidak bisa, terkadang tidak bisa menggapai kita punya punya harapan. Harapan kita hari ini bagaimana bisa hafal, anak-anak kita bisa hafal juz 30. Ada problem alami. Ya.
Nggak usah diberbagi ya. Problem malam ini ya pasti ini selesai. Karena itu sunatullah. Masalah-masalah di SD, di SMP dan lain sebagainya sampai ada yang studi ibu kuliah di Jepang, masalah sudah selesai itu problem-problem alami yang sudah Allah sunatullahkan kepada kita. Tapi ada perilaku sintetis atau perilaku yang tidak alami, malas, itu malas, kemudian tidak jujur, tidak komitmen dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya menghafal Al-Quran, yang dibutuhkan apa? Komitmen terhadap apa yang sudah kita niatkan di hadapan Allah. Komitmen. Kemudian kita harus konsisten apa yang sudah kita sampaikan. Misalnya kita target juz 30 ini harus selesai di 1 semester. Bisa tidak? Bapak Ibu sekalian, bisa tidak? Juz 30 1 semester. Bisa? Kok ragu? Bisa? Semangatnya mana ini? Bisa, alhamdulillah, insya Allah bisa. Karena memang Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah, ya. Juz 30, masa yang lain pelajaran kedokteran itu jauh lebih susah daripada Al-Quran. Iya, pelajaran kedokteran mata kuliah yang mungkin dijalankan anak-anak kita mahasiswa itu jauh lebih susah dari Al-Quran. Kenapa saya bahasakan jauh lebih susah? Karena Allah tidak mengatakan saya mudahkan mata kuliah kedokteran. Ya, dia mudahkan Al-Quran. Iya, jaminannya Allah di tentang Al-Quran. Tapi kalau mata kuliah kedokteran, jadi kalau 1 semester bisa hafal juz 30 bisa. Santai, minimal kalau saya bahasakan minimal 3 baris 1 hari. Kalau Quran halaman ini tadi insyaallah Qurannya ini luar biasa. Subhanallah. Terutama untuk panitia. Subhanallah, panitia Masya Allah. Ini Al-Quran, kalau kita mau itu barisnya 1 halaman itu 15. Nah ini Al-Quran hafalan itu per lembar per halaman itu 15. Jadi kalau 3 hari kita bisa hafal, 1 hari kita bisa hafal 3 baris, insya Allah selama 1 semester bisa khatam 1 juz. Iya, susah tidak 3 baris 1 hari. Mulai dari hari Senin hanya butuh 5 hari dalam 1 halaman. Mulai hari Senin dihafal 3 baris. Artinya nggak apa-apa kita program 3 baris. Iya, 3 baris kita hafal. Jadi 5 hari itu kali 5 berarti 15 baris. 15 baris itu berarti sudah 1 halaman. Kalau sudah 1 halaman, itu hari Jumat sudah selesai. Mulai dari surah ayat pertama, surah Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu dibaca keselancar. Ada repetition, diulang terus sampai lancar. Ada yang waktu kami di Mesir tahun 2006 itu mengumpulkan tentang bagaimana menghafal Al-Quran. Termasuk waktu itu hadir dulu bersama-sama dengan kami. Kita semua ada yang terkenal sekarang itu, yaitu Ustadz Adi. Bersama-sama kami dulu di sana. Itu timbul, oh ini rencananya. Kalau mau cepat hafal 1 bulan bisa 1 Al-Quran. Tapi memang harus betul-betul fokus. Kalau hanya juz 30 insya Allah mudah. Dan saya yakin tidak ada satupun mahasiswa kedokteran yang mendaftar kalau IQ-nya di bawah. Tidak ada. Ya, sudah IQ Masya Allah. Jadi 3 baris itu per hari kita kasih 15 menit saja 1 hari. Al-Quran fokus menghafal itu 15 menit. 5 menit hafal 1 baris itu saya bisa. Diulang-ulang. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu diulang-ulang terus.
selama 5 menit. Dan sebelum sampai 5 menit saya yakin hafal. Ya, tapi tentu benar sekali bahwa sebelum menghafal Al-Quran itu yang diperlukan adalah mukharijul huruf. Baca huruf kata itu harus diperbaiki. Tadi disampaikan oleh tadi bahwasanya alhamdu dengan alhamdu itu beda. Alhamdu segala puji, alhamdu yang menghancurkan, alhamdu yang membolak-balikkan. Coba kalau kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu menghancurkan. Alhamdulillahi rabbil alamin yang membolak-balikkan. Alhamdulillah. Ya, itu penyebutan huruf. Kemudian bagaimana dengan panjang pendek, namanya mad. Dalam ilmu tajwid dikatakan mad. Ya. Kalau panjang pendeknya juga bermasalah. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar beda. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, Akbar apa artinya Akbar? Kalau di kampung-kampung kalau di kampung itu ada di masjid. Penanda waktu sholat. Apa namanya? Beduk. Itulah namanya Akbar. Jadi kalau ada namanya Akbar, panggil Akbar, beduk. Iya, jadi hati-hati. Hayya 'alas shalah apa artinya? Mari kita sholat. Hayya 'alas shalah. Beda kan? Tadi sholat dengan sholat apa artinya sholat? Ya, saya teringat ada tahun 2011. Tahun 2011 pertama kali saya tinggal di Makassar. Ada teman saya kunjungan dari Yaman datang di Makassar. Itu dia mendengarkan orang azan, hayya 'alas shalah, kaget. Karena hayya 'alas shalah itu bukan mari kita sholat, tapi mari kita kabur. Hayya 'alas shalah. Dia bilang, pantasan tidak ada orang di masjid, kan disuruh kita kabur. Itu pentingnya pronunciation tajwid ya, tajwid dalam ilmu Al-Quran itu penting. Tapi sekarang aplikasi banyak. Kita bisa mendownload mahasiswa kita, anak-anak kita mahasiswa bisa belajar sendiri bagaimana mendengarkan bacaan Al-Quran yang baik. Setelah itu dia praktekkan dalam menghafal. Karena disampaikan kepada anak kita semua mahasiswa, jangan sama sekali menghafal sebelum bagus bacaannya. Ya, karena kalau terlanjur dia hafal, ya tadi yang di kampung itu ya, itulah kemampuannya orang tua kita dulu di kampung, guru-guru ngaji. Ya, huruf idza dia bilang sa. Salikal kitabul la raiba fihi. Iya, tapi alhamdulillah sejak awal saya diajari oleh kakek saya itu Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Iya. Jadi yang ada yang mengaji kampung, kalau saya langsung diajari kakek saya itu mengaji Al-Quran, dan alhamdulillah murid-muridnya sampai ada yang Qori internasional. Itu Ustaz Hasan Basri, ada Nur Hidayah, itu juara internasional Qori di Malaysia. Iya, tadi itu kita harus pelajari ya pada diri kita apa problem kita. Karena banyak ya. Jangankan mahasiswa kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, banyak yang sibuk sehingga mengatakan tidak ada waktu baca Al-Quran. Tidak ada waktunya baca Al-Quran. Makanya ulama kita mengatakan jangan cari waktu baca Al-Quran, tapi luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kesibukan dunia hari ini, Masya Allah, luar biasa kesibukannya. Seandainya bisa ditambah jam, oke kita tambah jam, bukan 24 jam, tapi 20 jam semau kita. Saking maunya kita tuh urusan dunia itu kita ambil semuanya.
Padahal Al-Quran dibandingkan dengan urusan-urusan kita, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Coba, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan mahkota di hari kemudian? Semuanya ya? Iya. Saat di wisuda, nanti itu ada wisuda akbar. Bahasanya tadi yang tadi ada wisuda akbar. Di akhir juga ada wisuda akbar bagi para penghafal Al-Quran. Tapi bukan penghafal Al-Quran yang diwisuda, semua orang tuanya, kedua bapak ibunya ditampilkan, disampaikan kepada malaikat, panggil semua orang tuanya para penghafal Al-Quran ini. Panggil. Setelah Allah mengatakan, dia Jibril, ambil mahkota itu, kemudian dipasangkan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Saya yakin bapak ibu sekalian bangga di hari kemudian ketika dipanggil oleh Allah. Allah mengatakan, WD2 MK dulu mana WD2 MK? Ini semua masih miliaran dipanggil oleh Allah. Ta'al datang kepada saya. Datang di wisuda akbar orang tua. Itulah yang membuat saya dulu semangat menghafal Al-Quran. Alhamdulillah saya targetkan 6 bulan, selesai 8 bulan karena sakit 2 bulan. Iya, sakit 2 bulan. Sisa waktu itu sisa 1 juz. Tapi ternyata kepada Allah memberikan saya sakit selama 2 bulan. Itu hampir mati. Tapi alhamdulillah diberikan lagi kesehatan oleh Allah sampai sekarang bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Karena itu yang saya inginkan. Saya ingin disaksikan oleh Allah nanti di hari kemudian kedua orang tua saya di wisuda akbar oleh Allah sendiri yang langsung wisuda dan yang memasangkan mahkota dalam malaikat Jibril. Iya, saya yakin kita semua mau seperti ini dipanggil, bangga kita semua. WD2, Kaprodi dipanggil, Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Allah. Ya, makanya satu sisi saya juga bilang ya Allah, saya sedih, ini curhat juga ya. Saya sedih, kenapa sampai di umur 13 tahun pernikahan saya dengan istri saya, doakan Bapak Ibu sekalian, saya belum diberikan oleh Allah karunia. Saya juga sedih karena tidak mendapatkan berkah itu. Karena hanya orang-orang yang punya anak yang mendapatkan berkah itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sia-siakan nikmat dari Allah. Nikmat anak itu jangan pernah kalian sia-siakan. Di mereka sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah pas kita di hari kemudian melangkah masuk surga, nanti saat kita berprotes, ya Allah, di mana keadilanmu ya Allah? Orang tua saya sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah menghiraukan saya Allah untuk mendidik Al-Quran. Ya, jangan sampai anak kita menjadi musuh bagi kita. Tapi hadis Nabi itu tentang anak itu juga membuat saya tidak sedih hari ini. Karena ternyata bukan hanya anak kandung yang bisa. Jadi saya lebih semangat untuk berbagi ilmu tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah dalam ridha dan Allah Subhanahu wa taala. Umi luar biasa. Pasti subhanallah. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali semangat ya. Baik, lanjut. Iya. Ini nggak tahu apa artinya ya. Saya tulis-tulis saja ini. Kalau saya salah mengartikan mohon di ya. Islam the way of problem solver. Islam solusi terbaik bagi setiap masalah. Itu menurut saya itu. Kalau ada artinya yang salah ya betul kan. Ini kaidahnya. Ini saya belum masuk materi ya. Belum masuk materi Al-Quran. Ini baru pengantar. Kalau materi Al-Qurannya 10 menit Bapak Ibu sekalian sudah bisa tahu. Al-aslu fil af'al fi af'alil insan at-taqayyud bi hukmillah. Setiap perbuatan manusia terikat dengan hukum Allah. Ya. Next. Iya. Manusia punya keterikatan dengan
dengan Allah. Iya. Ada kedekatan kita dengan Allah. Ada hukum bagaimana kita harus berinteraksi dengan Allah. Ada adabnya. Ya. Ada kaidahnya. Mau sholat tidak langsung masuk waktu sholat pergi. Ada Allahu Akbar, enggak. Ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Berwudu. Iya. Bapak Ibu sekalian, yang wajibnya wudu ada berapa? Dan dari 1 sampai 10 ada berapa? Wajibnya wudu apa? Ada berapa? Niat. Ada? Oke, ada 6. Wajibnya wudu ada 6. Niat, membasuh muka, dari jari sampai siku, ya, atau siku sampai jari-jari. Ini perbedaan ulama penafsirannya. Itu kata maaf. Kemudian kepala, kemudian kaki, dan tertib. Tertib berurutan. Kalau tidak berurutan, nah, tidak sah. Mau berwudu cuci kaki dulu. Bahkan beberapa mahasiswa sering menegur mahasiswa yang mungkin mahasiswa baru kita belum kepada lampai mungkin wudu setelah cuci kepala, basuh kepala, telinga, kan air masih mengalir di depan, masih begini saja. Datang-datang dan gitu air. Padahal tidak seperti itu. Ada kaidah tersendiri, ada tata caranya. Ya. Kalau itu salah, wudu salah, sudah pasti sholat kita tidak diterima oleh Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, wudu kita tidak benar, sholat kita sudah pasti tidak diterima oleh Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mempelajari cara wudu sesuai dengan syariat Allah? Itu pertanyaannya. Kalau tidak, belajar kita. Ada Pak Kiai jawaban, ada Bu WD2, ada Pak Prodi, belajar sering-sering. Ada Pak Ustadz, ada Faisal, belajar. Kemudian hubungan manusia dengan, kok kita di situ? Manusia dengan dirinya. Ternyata ada juga, adanya kita kan ada diri kita sendiri. Iya. Jangan sampai kita zalim kepada diri kita. Sudah waktunya istirahat masih tetap kerja. Tidurnya Nabi berapa kali dalam sehari? Rasulullah tidur dalam satu hari berapa kali? Ini bisa diteliti dalam bagaimana hubungan kecerdasan dengan cara tidurnya Nabi. Iya. Ini pernah diteliti di California University kalau tidak salah. Cara tidurnya Nabi Muhammad. Berapa kali Bapak Ibu sekalian? Rasul kita tidur 3. Ada 2. Ini dua persepsi. Berapa kali? 2 kali tambah 1. 3 kali. Rasulullah tidur dalam sehari 3 kali. Pertama di awal malam. Kemudian sebelum sholat subuh. Artinya Rasulullah bangun tengah malam, sholat sampai sebelum sholat subuh. 30 menit sebelum sholat subuh Rasulullah tidur. Istirahat. Kalau kita sebelum sholat subuh 30 menit tidur. Bangunnya akhirnya sholat subuhnya sholat subuh. Iya, sholat subuh dalam duha. Namanya subuh. Iya, banyak mahasiswa kita sholat subuhnya sholat subuh. Sholat subuh di waktu duha. Iya. Itu pertama awal malam, kemudian setelah itu Rasulullah bangun tengah malam. Kalau jam 10 berarti tengah malamnya dari subuh ke jam 10 ke waktu subuh itu bagi 2. Kalau jam 10. Pokoknya pertengahannya Rasulullah itu selalu tidur bangun pertengahan. Kemudian sebelum sholat subuh. Artinya azan pertama itu dulu saat Nabi azan pertama 40 menit, kira-kira 40 menit ulama kita mengatakan kira-kira 40 menit sebelum masuk waktu subuh itu azan pertama. Disitulah Rasulullah gunakan tidur kembali azan pertama. Itu belum masuk waktu subuh.
Tapi azan pertama waktu itu adalah azan membangunkan orang-orang yang lagi tidur. Dan ada juga sahabat Nabi yang kecapean, mungkin berdagang dan sebagainya, capek, akhirnya tidak sempat melaksanakan salat malam, akhirnya subuh. Setelah itu Rasulullah tidur. Nanti Rasulullah bangun saat azan menandang masuk waktu subuh. Kapan lagi tidurnya Nabi? Sebelum masuk duhur atau setelah? Sebelum atau ya, bukan sebelum dan. Sebelum atau setelah sholat duhur. Itu Rasulullah kembali tidur. Itu namanya istilahnya tidur qailula. Tidur qailula ini pernah diteliti di California University. Itu ternyata tidur itu mampu mendatangkan fokus yang berlipat-lipat. Makanya kalau tidak salah di perusahaannya Rahmat Gobel ya, tidak salah, itu kalau sudah seperti itu dianjurkan karyawannya istirahat. Kan sekarang di Amerika itu seperti itu. Masuk waktu siang harus istirahat, tidak ada boleh kerja, istirahat. Itu istirahatnya bukan berapa jam, bukan tidurnya sekian jam, tapi hanya 30 menit. Jangan sampai kita mungkin penafsiran Rasulullah 3 kali tidur dalam sehari, banyaknya tidurnya Nabi. Saya dalam setiap hari 2 kali misalnya. Tapi kita tidurnya tidur yang tidak berkualitas. Kebanyakan ya. Kalau di sini insya Allah semua mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah semuanya ya. Oke. Mana? Terlalu cepat sih. Oke, tidak apa-apa ya. Dalam semua itu tadi ada hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan orang lain. Juga Allah menginginkan itu. Ada akhlak, ada adab kita dengan orang lain. Ya. Saya teringat tadi waktu Pak Wid 1 menyampaikan sambutannya, beliau memberikan pesan itu lakukan perbuatan sekecil apapun, karena kita tidak tahu perbuatan yang mana yang diridhai Allah yang mampu mendapatkan, kita bisa mendapatkan ridha Allah. Ini pesan ini 1 tahun yang lalu, yang cukup kemarin tanggal 17 sebelum ibu saya wafat. Ibu saya menelpon, ya waktu itu saya di Bogor. Ibu saya nelfon, nah kayak mau makain. Apa yang bilang ibu saya? Mau makainnya. Dia pesannya, salah satu dari pembicaraan saya dengan ibu saya, pesannya, nah berbuat saja kebaikan, karena kamu tidak tahu kebaikan mana kamu akan mengantarkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi saya sempat meneteskan mata mengingat ibu saya. Karena waktu itu baru tiba di bandara, tidak lama itu ada telepon dari kampung. Sudah tidak ada nih ibu, sudah dia apa? Mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala beridai. Kemudian itu tadi ya, beridai. Hubungan kita kepada selain kita, selain manusia, juga sumut dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu sering panaskan air ya. Terutama kalau mau sedang Indomie, jangan sampai masih panas itu kita langsung buang tanpa kita kasih dinginkan. Kalau kita langsung buang, kemudian ada semua, ada makhluk Allah yang menyebabkan air kita itu, yang menyebabkan dia mati melalui siraman air kita, siapkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau dia mengatakan, ya Allah, gara-gara dia ya Allah saya mati, padahal saya masih mau hidup waktu itu ya Allah. Semut yang satu menggigit, langsung dihabisi semua. Iya, dan itu semua akan diminta kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Iya, semua nyamuk yang tidak menggigit kita jual sempron, pakai balik buat promosi, ya. Kemudian semua itu hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada diri sendiri, kepada selain diri kita diatur dalam satu konsep, namanya konsep syariah. Namanya konsep syariah. Ini yang perlu, dan konsep syariah ini ternyata mampu meningkatkan kecerdasan setiap manusia. Ini sudah diteliti, dan inilah hasil penelitian inilah yang melahirkan umat Islam yang ratusan tahun yang lalu berpatahnya. Kehancuran kemunduran Islam
tahun berapa itu? Hancurnya Turki Utsmani. Selesainya Turki Utsmani itu berdasarkan penelitian Prancis dan Inggris. Untuk mengalahkan umat Islam, jauhkan mereka dari syariat Allah. Terutama jauhkan anak-anak generasinya itu dari Al-Quran. Karena kalau mereka sudah hafal Al-Quran, pasti cerdas orangnya. Pasti cerdas. Bayangkan kalau kenapa orang Arab itu cerdas? Karena pertama dia tahu maknanya. Di Al-Quran kosakata itu kosakata yang paling banyak. Ada 70.000 kosakata. Itu di dalam Al-Quran. Dan satu kata itu bisa berubah menjadi 100. Misalnya, dari Alkitab itu bisa berubah menjadi 100. Kataba yang tubuh katban katibun maktub uktub la taktub maktabun maktabun miktabun kataba itu sampai 100 perubahannya satu kata. Bagaimana tidak cerdas? Makanya ini yang diteliti oleh orang Prancis untuk menjatuhkan Islam, jauhkan mereka dari syariat Allah. Maka betul Prancis menjatuhkan umat Islam, Inggris juga menjatuhkan umat Islam dengan pendiriannya masing-masing. Kalau Inggris waktu itu menjauhkan, dia bagi ada pembelajaran kelompok bawah dan kelompok menengah dan kelompok atas. Maka pernah dulu kita dengar pernah kita dengar yang sekolah di pesantren itu adalah orang-orang apa? Biasa sekolah di pesantren. Anak-anak bawah, orang miskin, orang buahnya. Jadi anak-anak kita kalau mau dikasih masuk di pesantren, jangan dia mah. Mungkin nanti anak buah orang, padahal bapak saya, mama saya orang kaya. Itu sudah diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau Perancis tidak. Perancis tekniknya dalam memberikan aturan pendidikan diberangus, dihilangkan semua pendidikan tentang Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini untuk generasi kita semua. Pertama, anak-anak Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mereka cerdas, dekatkan mereka dengan syariat Allah. Hafal Al-Quran insya Allah. Satu buktinya tadi, anak kita banyak hafal Al-Quran, bermasalah tidak dengan kuliah? Tidak. Bahkan saya dengar tadi dari Pak Isan, katanya insya Allah tahun ini sudah selesai ya, Bunda ya. Subhanallah. Dari 2009, 20, 21, 22. Tidak sampai 4 tahun. Subhanallah. Itu kalau hafal Al-Quran, ya, yang lain ikut. Kalau yang tidak hafal Al-Quran, banyak alasannya biasanya. Kenapa? Oleh insya Allah seorang yang sudah hafal Al-Quran, pasti dia bisa manage waktunya dengan baik. Pasti sudah terbiasa mengatur waktu, terbiasa. Mulanya Al-Qurannya kapan? Tengah malam mungkin, setelah sholat subuh mungkin, sebelum sholat subuh. Kan sebelum sholat subuh tidak ada perkuliahan, ya? Kan bisa diatur. Tapi kalau tidak hafal Al-Quran, tidak terbiasa dengan mengatur waktu, apalagi kalau anak kita mahasiswi, kalau sudah haid sudah, mau pergi kuliah dia baru bangun. Iya. Tapi kalau hafal Al-Quran, insya Allah sudah terbiasa mengatur waktu. Ayo selanjutnya. Oh bisa ya? Alhamdulillah. Fabi'ai ala rabbikum tukadziban. Iya. Baik, al-ahkamul khamsah. Ya, ini baru pengantar. Yang ini masih pengantar Bapak Ibu sekalian. Masih pengantar supaya kita bisa menggugah kita punya hati, supaya kita bisa dekatkan dengan anak-anak kita. Apa ini? Wajib. Al-ahkamul khamsah namanya hukum 5 dalam Al-Quran. Syariat Islam ada yang namanya hukum. Ada yang namanya wajib. Kalau wajib apa Bapak Ibu? Wajib? Ya, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berdosa. Ya. Yang kedua, sunnah. Sunnah apa? Boleh dilakukan, mendapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Dilakukan, mendapatkan, tidak dilakukan, bukan tidak apa-apa, rugi karena kita tidak dapat pahala. Iya. Inilah persepsi kita selama ini. Sunnah kan, kalau sunnah dapat pahala,
kita laksanakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, kita tidak dapat pahala. Kalau tidak dapat pahala, artinya rugi. Tapi ini ya, ibu-ibu sekalian, jangan disampaikan ini sama suaminya masalah sunnah. Sunnah itu Bapak, kalau dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Jangan sampai, "Ma, kalau begitu saya minta izin ya untuk nikah lagi, karena lebih dari satu adalah sunnah." Jangan. Ini Pak Jamal sudah dengar ini. Sampai Pak Jamal sebentar pulang ke rumah langsung minta izin sama istrinya. Tapi ingat, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4, ini 9 ya, belum ya? Ya itu jangan diakal-akali Al-Quran. Ada juga ya, sekarang ada yang mengartikan seperti itu. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Tidak seperti itu mengenai Al-Quran. 4, paling tinggi 4. Tapi ada persyaratan itu. Fa in ta'dilu fawahida. Ketika tidak sanggup adil, wajib 1. Hanya sampai sekarang saya sendiri Pak Kiai, karena itu makanya wajib 1. Iya. Kemudian mubah. Mubah itu apa? Boleh. Artinya pilih. Boleh itu kalau dilaksanakan, ya bisa dapat pahala, bisa tidak. Contohnya, yang mubah itu yang boleh olahraga pagi-pagi. Tadi bisa dapat pahala. Niatnya, ya Allah, saya berolahraga supaya saya bisa sehat ya Allah, sehingga saya lebih khusyuk beribadah kepada-Mu, dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya supaya sehat, hidup di dunia lama, tidak dapat pahala. Ya, itu mubah, boleh. Ya. Tapi ini terkadang juga yang mubah ini banyak salah dalam menafsirkan. Nonton bola kan tidak ada larangan. Iya, tidak ada ya. Bapak-bapak nonton bola sampai tengah malam, akhirnya sholat subuhnya di jam 7 itu menjadi berdosa, haram hukumnya. Ada namanya lagi makruh. Makruh itu mendekati haram. Tapi bukan berdosa, tapi mendekati haram. Contohnya apa? Merokok, makruh hukumnya. Ya, kalau saya pribadi mempunyai penafsiran, apalagi sudah diteliti di orang-orang yang ahlinya dari kedokteran, bahwasanya merokok itu merusak kesehatan. Makanya saya pribadi merokok itu haram. Meskipun secara ijma ulama mengatakan makruh. Kemudian apa ini? Haram. Haram itu apa? Ditinggalkan dapat pahala, mengerjakan berdosa. Kebalikan dari yang wajib. Kalau itu kita lihat dari yang 5 ini, yang kita prioritaskan adalah yang wajib. Maksimalkan, karena itu memang kewajiban kita. Kemudian yang selanjutnya kita juga maksimalkan yang sunnah. Kita maksimalkan yang sunnah. Mastata'tum sunnah itu mastata'tum sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau yang mubah kita pilih manfaatnya untuk diri kita. Kalau lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk lebih dekat kepada Allah, maka ambil. Misalnya olahraga tiap pagi, ya, itu ambil. Jangan tidak olahraga, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu sekalian ada orang-orang yang super aktif, super sibuk. Itu harus olahraga. Jangan zalimi diri kita dengan tidak berolahraga. Karena capek, kita mau deh mempan. Jangan. Kemudian tinggalkan yang makruh dan yang haram. Mulai hari ini kita berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Jangankan ini yang mubah saja kita pilih yang bermanfaat untuk kita. Kalau tidak bermanfaat ya jangan dilaksanakan. Karena bisa membuat kita rugi. Ada melaksanakan kewajiban terlebih dahulu daripada yang sunnah. Menyempurnakan yang wajib. Menyempurnakan yang wajib, pertama berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mau kewajiban-kewajiban kita sempurna, Bapak Ibu sekalian, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita.
Kalau mereka masih hidup, kata Rasulullah, rugilah seorang anak ketika dia mendapati ibunya, lantas dia tidak bisa masuk surga karena ibu. Sangat merugi, ya. Karena kalau saya sudah setengah 12, karena kalau saya mau ini, mau sekalian, itu Rasulullah itu dalam banyak hadisnya beliau mengatakan, setes-tes saja air mata ibu kita jatuh karena kita perilaku kita. Rasulullah mengatakan lam yarih rihal jannah, maka orang itu, anak itu tidak akan pernah mencium bau surga. Dan Nabi mengingatkan, ketika ada seorang anak membuat ibunya meneteskan air mata, satu tetes saja air matanya ibu kita, maka anak itu tidak akan pernah mencium bau surga. Apalagi mau bermimpi masuk, tidak mungkin. Ya, jadi siapa di antara bapak ibu sekalian yang masih hidup ibunya? Ya, berbakti sama mereka. Yang tinggal bersama-sama dengan ibunya, iya. Yang kalau misalnya jauh, ada jarak ya, misalnya 1 kilo, ditelepon, "Mak, datang ke rumah Mak, ada ini masakan, enak sekali." Ulama kita mengatakan itu satu sifat kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Kita menyuruh mereka. Seharusnya kita yang datang. Datangi ibu itu. Mak, maka datang ke rumah tanah. Datangi mereka. Jangan malah kita menelpon, suruh mereka datang di rumah kita. Jangan. Kalau ada yang seperti itu selama ini, istighfar, minta ampun. Minta ampun itu. Karena apa? Itu ancaman yang sangat berat dari Nabi. Lam yarih rihal jannah, kalian tidak akan pernah mencium baunya surga. Ada tidak di antara bapak ibu sekalian yang tidak masuk surga? Semuanya kita mau masuk surga. Bahkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau doa-doa kita itu dilanjutkan di dalam sholat, Masya Allah, dengan khusyuk. Bagaimana supaya bisa kita khusyuk? Katanya kalau mau khusyuk itu kita harus merefresh dulu kita punya pikiran, atur nafas. Saya praktekkan di dalam sholat, saya ternyata betul-betul indah, enak itu sholat. Tarik nafas, kemudian membaca kita bacaan Al-Quran sambil keluarkan nafas itu melalui dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Itu kalau kita resapi Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak terasa dalam sholat kita masih mau sholat, kita masih mau ini, itu nikmat sholat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara selain berbakti kepada orang tua, sholatnya on time. Kalau perlu early time to go to masjid. Kalau perlu ya sebelum masuk waktunya kita sudah di masjid. Itu bapak-bapak ya. Tapi kalau ibu-ibu ya di rumah. Tapi kalau misalnya bisa di masjid, tidak jadi masalah. Ya. Barulah menyempurnakan yang wajib baca Al-Quran. Tidak ada nilainya kita di hadapan Allah meskipun sudah hafal 30 juz, tapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, sholat kita masih bolong-bolong. Ada banyak penghafal Al-Quran tidak sholat tepat waktu. Banyak. Dan itu tidak dinilai oleh Allah bacaan kita. Hafalan kita tidak dinilai kalau ini yang bermasalah. Terutama ini yang pertama. Kalau ini yang bermasalah, tidak ada nilai kita di hadapan Allah. Ya? Terutama ibu. Makanya saya kalau ingat saya punya ibu, Masya Allah, kayak mau nangis. Kenapa? Kesempatan untuk mendapatkan surga itu sudah berkurang. Bukankah surga itu hina dibandingkan ibu kita? Surga itu Rasul mengatakan tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Itu surga di bawah telapak kaki ibu. Berarti ada nggak harganya itu surga dibandingkan ibu kita? Tidak ada.
Makanya Allah tidak menilai. Tidak menilai kalau ini sudah bermasalah. Ya. Siap Bapak Ibu sekalian berbakti sama ibunya, Bapak? Siap. Siap ya? Siap. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sudah menikah? Sudah, Masya Allah, subhanallah. Sudah nikah ya, sudah ya, Pak ya? Yang di belakangnya, ya yang lagi di putih. Yang masker putih, yang masker putih. Iya. Sudah, sudah ya. Kalau yang di depan tak? Insya Allah ya, insya Allah. Yang sampingnya juga. Insya Allah ya. Amin, amin. Karena biasa kalau beliau ini biasa di masjid. Mana undangan itu kan? Subhanallah. Jangan nanti menyesalnya terlalu lama nanti. Ya, jangan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ikhtiar. Ini ikhtiar kita harus disempurnakan. Iya, kita sampaikan kepada anak-anak kita kalau mau hafal juz 30 ikhtiar yang maksimal. Ya. Berikan waktu minimal 15 menit satu hari untuk Al-Qur'an. 15 menit saja, masa tidak bisa? Ya. Setelah hafal 3 baris itu diulang di waktu sholat kita, diulang. Ya, bahkan dibawa di dalam sholat kita, bacaan sholat kita. Setelah misalnya setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, hafalan itu diulang di dalam sholat. Kalau diulang di dalam sholat, insya Allah 1 pekan tidak diulang, tidak hilang. Ya, itu teorinya untuk menghafalan. Kalau mau lama tinggal sampai 1 pekan, bahkan 1 bulan, bawa di dalam bacaan Al-Quran, sholat kita. Menyempurnakan yang sunnah, sholat duha. Sholat duha, sholat tahajud, memperbanyak istighfar. Sudah ada yang merancang kurikulum Ramadan ini? Ya, itu Rasulullah menyampaikan di kalau Ramadan ada dan kita sempat diberikan nikmat oleh Allah datang di bulan Ramadan, maka sempurnakan, maksimalkan sholat kita, tingkatkan sholat. Yang dimaksud tingkatkan sholat ya sholat sunnah, ya sholat sunnah muakkad yang 12 rakaat itu, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Adapun sholat mutlak itu sholat duha, sholat tahajud 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu satu. Itu Rasulullah kalau Ramadan, Rasulullah sangat menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan itu, menyempurnakan, meningkatkan ibadah sholatnya. Dan tentu juga itu menjadi anjuran juga kepada kita, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tahu tidak, ini kabar gembira dari Nabi. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, umatku nanti di akhir zaman yang tidak lagi bisa menatap wajah saya, yang tidak sempat menatap wajah saya ketika mereka beriman sama saya, melaksanakan syariat Allah, sholatnya apanya, itu mereka akan mendapatkan 50 kali lipat dibandingkan dengan kalian. Sahabatnya ditanya, sahabatnya mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Bukankah kami? Enggak. Kalian 50 kali sholat baru sebanding dengan dia hanya 1 kali. Kita dilipat gandakan 50 kali. Masya Allah, ini berita yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Kenapa? Karena mereka masih beriman sama saya sementara mereka sudah tidak melihat saya. Kalau kalian, para sahabatku, wajar kalian beriman. Kalau ada Islam, kalian bisa menemui saya. Ada kalian kalian bisa bertanya sama saya dan sebagainya. Kalau mereka, sama siapa mereka mau bertanya? Untuk kalau tidak sibuk satu sama lain, siapa lagi yang mengingatkan mereka? Maka bersyukurlah hari ini kita hadir di tempat yang taklim ini, saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memperbanyak istighfar, berzikir, menjauhi yang makruh yang tadi saya bilang. Tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu makruh hukumnya.
Bahkan dalam penelitian, saya baca penelitian itu di California University, tidur setelah sholat subuh itu ternyata saraf-saraf kecil itu, saya tidak tahu apakah bagaimana, tapi jelasnya itu penelitian, saraf-saraf terkecil di dalam otak kita itu terputus, dan yang bisa menyembuhkan hanya sholat tahajud. Tidur setelah sholat asar pun seperti demikian. Ini membuat orang lalot. Iya, murah. Kalau ini, makanya biar saya tanya mahasiswa, bukan mahasiswa kedokteran yang lain di Fakultas Agama. Pas saya jelaskan, Ustaz, tidak, belum paham, masih mau ini. Oh lalu, saya tanya, sering tidur setelah sholat subuh? Ketawa dia. Iya Ustaz. Oh itulah penyebabnya kenapa kamu lalu nampak ini. Perbuatan sia-sia. Ada yang hobi seperti ini? Touring, dan hobi yang lain. Itu makruh. Merokok. Mendengarkan musik. Dengarkan musik hukumnya makruh dan bisa jatuh pada haram. Ya. Meskipun ini masih ada perdebatan, perbincangan ulama tentang musik ini. Bapak Ibu sekalian punya, kan tadi diberikan panitia ada buku, ya. Ada buku ya, siang nulis ya, ada Bapak ya. Saya juga gunakan kesempatan ini untuk Bapak Ibu saya sering nulis. Kalau Bapak ya, Bapak Ibu sekalian ya, nulis ya, tulis. Saya bahasakan ini commitment form. Nggak tahu apa artinya itu. Apa yang ditulis? Ini yang ditulis. Ya, sebagai janji kita hari ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih bagus ditulis Bu, baru sebentar ditanda tangan kiri kanannya. Gak usah difoto ya. Engkau luar biasa, pasti bisa. Kurang semangat gitu. Luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Gitu. Karena ternyata yang mampu meningkatkan kita punya semangat itu adalah gerakan. Pertama itu gerakan. Kalau tidak bergerak, sudah tidak semangat, tidak bergerak, pasti. Gitu. Tapi kalau beda ya joget ya, beda joget itu bergerak dan joget. Kalau joget itu mungkin ada tangan untuk. Ya, ini apa yang kita harus lakukan? Yang membuat pernyataan, kemudian sebentar ada saksinya. Kalau kita pakai ini untuk hafal Al-Quran, insya Allah bisa. Habis ini baru kita masuk materi. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu karena kini aku telah berkomitmen untuk melaksanakan hal-hal yang fundamental selama 99 hari ke depan, agar saya dapat membaca, memahami, mengamalkan, bahkan mengajarkan Al-Quran, yaitu dengan melaksanakan tahajud berapa kali. Kalau mampunya hanya 2, jangan ditambah sampai 11 rakaat. Ya, yang namanya komitmen itu harus dilaksanakan. Duha itu hadis Nabi, setiap manusia ketika terbangun di pagi hari, maka dia wajib untuk mengeluarkan sedekah tubuhnya. Ya. Dan kalau dia tidak sanggup, dan memang tidak akan sanggup mengeluarkan sedekah tubuhnya, maka dia hanya cukup melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kalau mau urusannya dimudahkan oleh Allah, tambah lagi 2 rakaat. Mau dihindarkan dari bencana, tambah 4 rakaat. Berarti semuanya 8 rakaat. Ya, tidak ada duha 11 rakaat ya, tidak ada. Karena tidak ada sholat witirnya duha. Ya, setelah ditulis, Bapak Ibu sekalian, siapa saksinya? Dan harus berkomitmen untuk betul-betul melaksanakan selama
99 hari. Ditulis mudah, melaksanakan susah. Ya, yang di Zoom juga, ya, bisa dilihat, bisa ditulis juga dan dilaksanakan. Berjanji di hadapan Allah sebagai ikhtiar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istighfar berapa kali? Ya, terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi Rasulullah itu setiap hari istighfarnya Nabi itu 100 kali. Kalau kita merasa hebat dari Rasulullah, silakan kurang dari 100 kali. Tapi kalau merasa sama dengan Rasulullah ya 100 kali. Tapi kalau tidak, dua-duanya itu hasil lebih dari 100. Astagfirullahaladzim. Dan itu dia harus ditahu maknanya ya. Bukan astagfirullah. Supaya terlaksana komitmennya ini hanya astagfirullah. Misalnya 100. Ya tulis saja astagfirullah. Istighfarnya Nabi itu betul-betul resapi. Astagfirullahaladzim. Sambil meresapi kita punya kesalahan-kesalahan di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta maaf ya Allah, hari ini saya tidak sempat baca Al-Quran. Astagfirullahaladzim, karena saya sibuk. Astagfirullahaladzim, tidak sempat mengaji ya Allah. Astagfirullahaladzim, hari ini saya lebih banyak gosip ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya sudah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, siapa saksinya bawakan dan dia tanda tangan. Iya, supaya sempurna. Nanti kalau sudah cukup 99 hari, telepon. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sanggup melaksanakan komitmen saya waktu itu. Ini akan ada nilai tersendirinya. Ya, lagi tidak sholat, jangan sholat tuh tahajud. Ini saja yang jangan. Ya, bisa ditambah dari misalnya halangannya 5 hari atau 7 hari. Nanti Kalau Dokter Faisal ini yang di atas misalnya sudah terlaksana semua. Iya saja. Apalagi sudah ya Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ini kita baru masuk tahapan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini baru masuk tahapannya. Karena tadi itu fondasinya, ya. Dan tadi fondasinya, kalau fondasi tidak kuat, gampang goyang. Mau hafal Al-Quran, punya komitmen menghafal Al-Quran, ya kalau fondasinya tidak kuat. Tadi ini Bapak Ibu sekalian boleh ditambah ya. Boleh misalnya apa lagi yang lain. Misalnya sedekah Jumat. Ada bisa. Karena sedekah Jumat itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, satu rutinitas anjuran yang sangat dianjurkan setiap hari Jumat. Pertama membaca Al-Quran, beristighfar, kemudian salawat, banyak salawat, kemudian sedekah itu di hari Jumat. Hanya sekarang ada yang sedekah Jumat ya, alhamdulillah. Nah, tahapan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang perlu diperhatikan apa? Pelajari huruf Al-Quran. Ini A. Kalau A itu tidak boleh tertutup mulut kita. A.
harus terbuka. A. Ya, saya lihat di jadwal sebentar ini habis duhur ya. Habis duhur ada prakteknya. A. Itu terbuka. Kalau coba bilang A tapi mulutnya nggak terbuka. Ya, itu ada artinya. A. Ba. Itu bibir ba. 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 Ta. Sa. Ja. Itu bukan ja. 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 Itu huruf ja itu huruf susah. Ya bukan ja. Ja. Bukan. Ja. 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 Namanya huruf J. J. Aji. Aji. Baji. Aji. Baji. Kemudian pahami tanda baca. Paham tanda baca Al-Quran. Kalau tanda bacanya harus tahu. Kapan berhenti atau tidak? Harus tahu. Ya. Kemudian yang kedua, pelajari sambungan huruf. Sambungan huruf ada yang mungkin awalnya sukun, tapi karena bersambung dengan yang lain diambilkan harakat. Wa alaikum mussalam. Alaikum tambah doma. Alaikumussalam. Mau dilanjutkan? Qul huwallahu ahad. Mau dilanjutkan? Tambah nun yang di kasrah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, kalau yang kolkala itu harus ada letupan hurufnya. Ad, baje, ab, ya. Yang suka makan baje, baje. Kemudian pahami keluarnya huruf. Dipahami keluarnya huruf. Mana huruf halq? Tahtal halq. Ini tahtal halq. Huruf tenggorokan paling bawah. Tadi ada a, ha. Itu kalau nggak terbuka mulut nggak bisa sempurna. Ha, a, ha, a, ha, a. Kalau ha, itu tengah tenggorokan kita di sini. Ha, ga, ha, ga. Itu ada tempat keluarnya huruf. Itu dia tempat ketahui. Karena kapan salah? Nah, tadi huruf sa, sha, so, ra, ya, bukan ro. Ar-Rahmanir Rahim, bukan ro, ra, ra. Ya mungkin saya kadang-kadang semua ya, karena saya punya sinusitis. Ra, ra, ya. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi guru saya dulu mengajarkan, apalagi kemarin ini saya belajar lanjut S2 di Universitas Al-Azhar, itu S2 Ulumul Quran. Itu kalau misalnya memang kasar penyebutannya, orang yang baru belajar nggak usah dipaksakan. Coba saja dia Ar-Rahmanir Rahim, nggak apa-apa. Jadi dia kan baru belajar, tapi tetap diikuti dengan proses belajar penyebutan huruf yang sempurna. Sudah di kampung atau mereka yang memang sudah tua, Isa sulsilatil. Akan pernah saya di Jawa, di Kediri, terus saya belajar bahasa Inggris Ramadan itu. Ada orang tua kasihan. Kita sulsilatil adu. Surah Zalzalah dibaca. Ijajul jilatil ardu. Saya langsung pisah dari jamaah karena itu salat sunnah, saya langsung pisah dari jamaah, salat sendiri. Nah, tidak mungkin juga saya Pak Turuki, nggak bagus baca anta, nggak bisa ada. Karena tadi Pak WD 1 mengatakan al-adab qabla ilm, ada adab sebelum ilmu, dan itu lebih atas dari segalanya. Ya, yang sampai kita merasa pintar. Ada orang, makanya saya pernah tegur junior saya dari Madinah, dia langsung mau menegur itu kasihan imam. Cuma jangan kata al-Ghazali, itu udah bagus, jangan dulu seperti itu. So, mereka orang yang dihargai, makanya harus mengatakan kalau ada orang tua di kampung sudah tua dia selama ini dia jadikan imam, jangan pernah mengganti dia jadi imam, biarkan dia jadi imam. Jangan kita yang sosokan, catat dulu, saya ini alumni, ya ada. Baik,
Itu makharijul huruf, diperbaiki penyebutan hurufnya. Kemudian pembagian huruf ada 3. Ada namanya huruf abjad. Huruf abjad dia kalau kita mau nulis skripsi, disertasi atau tesis dipakai ini. A, B, J, D, abjad ya. Kalau menulis misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya, inilah urutannya A, B, J, D, H, W, Z, H, To. To, to, bukan to. To, bukan to, ya ada yang to. Inna a'toina kal kautsar. Kalau baru belajar tidak apa-apa. Silakan. Kemudian yang pembagian kedua adalah huruf hijaiyah. Ini yang selama ini kita sebutkan, huruf hijaiyah. Abata saja, aku lupa bilang jauhnya. Kemudian ini yang menunjukkan nasab bin Asim. Kemudian yang huruf mukhariji, huruf tempat keluarnya huruf. Ini ada namanya jauh. Ya, jauh itu yang tenggorokan kita. Ada halak, ya. Kemudian lisan, ada huruf lisan. Huruf tenggorokan ini tadi ya, huruf tenggorokan ya. Ha, ada ha, a, kha, ga, bukan go. Ada yang pernah membaca ghairil maghdubi alaihim. Ya. Bagaimanapun bagusnya suara kita kalau penyebutannya tidak bagus. Dan ini saya banyak melihat, ya tanpa saya ini ya, ini cuma pelajaran kita di sini saja. Itu banyak kori-kori itu, suaranya masya Allah luar biasa. Tapi penyebutan hurufnya bertentangan. Penyebutan hurufnya, makhrajul hurufnya bertentangan sekali. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubnya maghdub. Ya. Insya Allah sebentar habis zuhur itu ada pembelajaran tentang penyebutan ini. Ini huruf lisan semua. Kha, ka, ja, sha, sha ya, bukan sha, sha, bukan sha, ya, sha, bukan sha, wasyams, bukan sha. Ada yang sha, sha, dia sha, dia bentuk bibirnya mana enggak sha. Biasa saja, sya, bukan syia, 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 syia. Nah, kalau musir ayam mungkin syia, syia. Ada teman saya tuh belajar huruf ini, belajar tajwid. Semua dia bawa esa, kan syia, syaya, syuka, syaya, syuka. Dia, pokoknya ayam huruf sa dia. Huruf sa juga seperti itu, dia juga. Jadi memang dia gunakan semua fasilitas itu untuk belajar. Ya. Kemudian syafatain, huruf syafatain itu huruf di bibir itu ada 3, ada 4. Fa, ba, ma, wa. Itu baru boleh bibir kita tuh goyang. Selain dari 4 ini jangan digoyangkan kita punya bibir, karena bukan huruf syafatain. Fa, itu bibir harus goyang. Fa. Coba kalau fa menyebutkan fa, bibir kita tidak goyang. Fa. Kemudian ba, itu juga harus goyang punya bibir. Ba. Itu kan ma. Kemudian wa itu huruf bibir. Huruf ta nggak bisa. Makanya salah ketika ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ingat ini huruf bibir hanya 4. Kemudian khayshun. Ini huruf ini kalau mati ya itu masuk ke hidung. Itu masuk ke hidung. Ini alhamdulillah berkat Al-Quran 2013 saya bermimpi ketemu Rasulullah berhadapan dengan saya diajarkan huruf ini. Subhanallah. Itu berkat Al-Quran. Itu Ramadan.
Ramadan diadakan. Surah itu faman ya'mal mithqala dzarratin apa? Syarran yara khairan yara. Rasulullah bilang tidak, belum sempurna kau punya bacaan. Saya ulang. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Itu faman itu masuk di situ namanya huruf haysyu. Ya. Ini dua. Selain itu tidak bisa dimasukkan di hidung. Meskipun mungkin kadang-kadang saya masuk di hidung, aneh sinus. Baik. Kemudian ini yang menemukan huruf ini tentang huruf ini yang teliti adalah seorang ulama besar namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Al-Farahidi ini ulama yang menemukan ini. Kemudian tadi kalau ini mati harus ada letupannya. Ya, harus ada letupannya. Kalau tidak ada letupannya, tidak benar penyebutannya. Qul huwallahu ahad. Ahad salah. Tapi di kampung-kampung, di kampung juga saya seperti itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, maklum ya orang tua. Tidak usah kita ajarin, tidak usah kita datang. Ya Pak sakit, jangan jadi imam, jangan. Berdosa kita. Ya, itu namanya ada. Karena salah dalam hukum tajwid, tidak salah dalam makna. Ya, sama panjang pendeknya. Selama itu panjang, silakan kasih panjang. Meskipun kalau dari ilmu tajwid itu boleh. Ya, kan di kampung-kampung itu masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau bagus suaranya masya Allah. Ya. Itu kalau dalam ilmu tajwid salah, khatatul qiraah, salah dalam pembacaan. Tapi dalam makna tidak. Yang penting bukan, yang pendek kita kasih panjang. Nah, kalau yang pendek kita kasih panjang memang salah. Kemudian mensukun ini hanya ilmu saja ya, tidak lalui. Ini bagaimana hukumnya? Itu nanti setelah duhur, insyaallah. Hukum bacaan alif lam ada namanya qamariyah, ada namanya syamsiyah. Bukan syamsiyah, tapi syamsiyah. Ya. Ada lagi huruf idgham. Jadi banyak pembagiannya. Ini bisa dipelajari, dibaca-baca. Nanti salah failnya saya kasihkan. Mad ada tabi'i, badal, jamis dan wajib mutasil. Kemudian ini dalam menghafal Al-Quran gimana supaya efektif bisa efisien. Kalau belajar Al-Quran, datangkan ini senyum dan bahagia. Datangkan perasaan bahagia. Caranya mendatangkan perasaan bahagia itu tarik nafas. Hati-hati kalau ada orang di depan. Keluarkan melalui mulut. Jadi itu sebelum menghafal, ini prakteknya sebelum menghafal, supaya rileks kita punya otak. Ya, entah ini sudah diteliti atau gimana, itu yang saya rasakan. Kalau bahagia orang rileks kemudian menghafal, masya Allah luar biasa. Itu kayak mengalir itu masuk hafalan. Bahkan waktu saya targetkan 6 bulan itu, satu hari bisa sampai 3 lembar. 3 lembar berarti 6 halaman. Itu enak. Tapi sebelum menghafal, tarik nafas, kemudian rilekskan kita dulu. Dan ini saya manusia sendiri bukan hanya menghafal Al-Quran. Apapun kita misalnya lagi bingung atau punya banyak masalah, rilekskan. Ya, kemudian banyak minum air putih. Ya, sediakan air putih. Tapi air putih yang maksimal itu yang kita harus konsumsi setiap hari. Kalau timbangan kita 100 kilo, ya ini saya baca penelitian ya, 100 kilo, maka wajib minum air itu 3 liter. Tapi kalau kurang dari 100 kilo ya jadi bagi saja.
3 liter itu penelitian yang saya baca. Ya. Memilih tempat menghafal, ya jangan menghafal di kamar mandi. Ya, milih tempat menghafal mungkin setelah sholat. Kalau sholat setelah sholat kan berarti kalau bukan masjid sholat. Paling tidak tempat sholat di rumah kita. Kemudian memilih waktu menghafal, luangkan waktu, pilih waktu menghafal. Apakah setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh atau tengah malam di sholat tahajud. Kemudian punya guru, nah harus punya guru. Siapapun kita yang mau mempelajari Al-Quran kita harus punya guru. Kalau tidak bisa kita belajar salah belajar. Ya, apalagi kalau mau menafsirkan Al-Quran. Ya. Memilih mushaf Al-Quran, mushaf apa ya? Ini sudah masya Allah sudah sangat bagus, ini luar biasa di panitia memberikan fasilitas ini, ya fasilitasnya itu kan luar biasa nih, ini masya Allah ini panitia. Ini nanti menjadi saksi di hari kemudian. Siapapun yang menghafal dengan Al-Quran ini maka pahalanya juga didapatkan oleh panitia. Iya, subhanallah. Karena jangan pernah aku beramal jariah itu masya Allah banyak sekali. Ya, ambil semua yang bisa kita lakukan sebagai amal jariah. Kemudian satu jenis cetakan Al-Quran, satu jenis jangan pindah-pindah. Kalau misalnya cetakan ini pakai ini, kalau Madinah pakai Madinah, kalau Mesir pakai Mesir, kalau Indonesia pakai Indonesia, jangan pindah-pindah. Kemudian yang berukuran sedang, ini agak besar, nggak apa-apa lah. Ini agak besar ya, yang berukuran sedang, supaya mudah dibawa. Gunakan mushaf yang berwarna, ini sudah standar ini berwarna. Kenapa berwarna? Apa namanya? Itu mudah diraih semangat apa yang lain sebagainya kita dapat. Kemudian targetnya harus jelas dan ukurannya juga harus jelas. Kita targetnya berapa? Ukurannya berapa? Kita targetnya 1 semester 1 juz. Targetnya kalau kita target berapa? Kalau misalnya 1 semester 1 juz, berarti target 1 hari 3 baris. Itu 5 bulan insya Allah sudah selesai. 5 bulan. Siapkan mental, hapus kata-kata negatif. Jangan bilang Al-Quran susah dihafal, susah. Ini susah betul. Tapi kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kan mudah. Ya buat yang negatif. Ini juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau tenang, apa saja buang ini hal-hal yang negatif. Kata-kata negatif pada diri kita buang. Susahku saya hari ini, pusingku saya. Biasa ibu-ibu begitu. Iya, ini kalau sudah baru tidur, pusingku saya Pak. Kenapa gitu anak-anak susah sekali tegur? Sudah tak, dia sendiri yang kasih pusing diri. Iya, dia sendiri. Coba mungkin ya. Mungkin pernah suatu ketika, ini yang persoalan yang negatif. Mungkin suatu ketika pernah kita sangat lemah, tapi tiba-tiba semangat. Nah itu, datangkan itu apa yang membuat kita tiba-tiba semangat. Misalnya tersigit, misalnya tersigit. Dulu waktu kuliah, karena tugas banyak di fakultas, tiba di kos-kosan, misalnya atau di rumah, lagi bareng-bareng, tiba-tiba ada yang nelpon. Padahal siapa sih namanya? Dia angkat saja. Pas, wih, halo, di mana dia? Dia duluan bertanya. Berarti yang membuat kita semangat atau tidak, diri kita sendiri. Iya. Jadi datangkan hal-hal yang positif bagi kita. Kemudian ganti dengan kata-kata yang positif. Saya semangat. Karena doa ya. Saya ajarkan kepada mahasiswa saya, doa itu ganti doa yang selama ini. Mungkin ada berdoa, ya Allah jadikan saya orang-orang yang bersabar, tapi belum sabar. Jadikan saya orang-orang yang bersyukur ya Allah, tapi belum bersyukur. Saya bilang ganti doa mana? Kurang tepat doa seperti itu. Ganti doa, ya Allah alhamdulillah saya bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah saya sabar ya Allah. Ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Doa yang pertama tadi bukan salah, tapi bukankah kita menginginkan yang lebih baik? Jadi ganti yang lebih baik.
Alhamdulillah ya Allah, misalnya udah tersinggit. Alhamdulillah ya Allah, insya Allah bulan depan saya melamar ya Allah. Ya mungkin doanya barangkali selama ini, ya Allah datangkan jodoh, didatangkan jodoh. Nanti Allah kasih sembarang. Artinya kita yang berusaha datang. Pasti kenapa belum ini? Pasti karena belum ikhtiarnya belum sempurna, belum pergi melamar, atau terlalu banyak pilihannya. Akhirnya saya tidak tahu. Oke, kemudian mengimajinasikan, bayangkan hafalan itu. Kalau menghafal, bayangkan itu Al-Quran yang kita hafal, baca. Siap. Pemanasan otak. Jadi sebelum menghafal, namanya pemanasan otak. Sebelum menghafal, baca surah yang sudah kita hafal sebelumnya. Misalnya surah Al-Fatihah, baca dulu, mungkin 5 menit, diulang-ulang. Atau baca sampai 5 menit hafalan yang sudah kita hafal. Misalnya Al-Fatihah atau Trikul, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diulang-ulang terus sampai 5 menit, karena itu pemanasan otak. Karena kalau langsung ada Al-Quran kita hafal, nah pasti kalau tidak ada ini bisa juga dihafal, cuma agak lama. Tapi kalau seperti ini insya Allah dimudahkan. Kemudian jangan langsung mulai menghafal itu tadi ya, pemanasan otak jangan langsung. Butuh waktu 5 sampai 6 menit sebelum menghafal. Tetapi pemanasan otaknya diulang-ulang. Kemudian baca yang kamu hafal minimal 5 sampai 5 tanpa melihat Al-Quran sebelum menghafal. Setelah itu ambil Al-Quran dan mulailah untuk menghafal. Fokus, ya, harus fokus. Cara pegang Al-Quran dan melihat Al-Quran. Kalau teori kami itu kalau pegang Al-Quran, kalau misalnya pas di depan kita, ya paskan dengan mata kita. Untuk pegang Al-Quran sebelum kalau mau menghafal pas. Tapi kalau di misalnya Al-Quran itu di sebelah kiri kanan, agak di atas sedikit, sebelah kiri agak di atas juga sedikit, ya. Kalau gini membacanya Al-Quran segini, stay ujung-ujungnya ngantuk, ya. Baru 1-2 menit membaca Al-Quran, amma yatasaalun, karena tekniknya belum dipaham. Sejajar dengan wajah kiri kanan agak di atas, kemudian ini menghadirkan pikiran last moment, ya. Kemudian menghadirkan hati khusyuk. Ya, membaca Al-Quran itu harus khusyuk, ya. Kemudian wudhu, bagaimana caranya supaya khusyuk ya? Wudhu pakaian sopan, wangi-wangian dan sebagainya. Pernapasan kita, tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan di perut selama 8 detik. Bisa diperhatikan ini Bapak Ibu sekalian? Ya, coba semuanya tarik nafas, bertahan di perutnya selama 8 detik. Ya, keluarkan melalui itu bisa merefresh kita punya otak. Anda tahu apakah ini sudah diteliti atau tidak? Jasnya itu yang saya lakukan, sehingga enak. Kemudian lakukan sebanyak 3 kali sebelum menghafal. Nah, ini lakukan sebanyak 3 kali. Ini ya, lakukan sebanyak 3 kali sebelum menghafal. Atur nafas. Pola dan sistem menghafal Al-Quran. Hasilnya itu menghafal Al-Quran, menghadapkan ke guru. Kemudian apa namanya tikrar, ulang-ulang atau murajaah. Kemudian ada rabat itu mengulang sudah cukup 1 juz tanpa melihat Al-Quran, harus dibaca. Dari misalnya An-Naba sampai surah An-Nas, murajaah, tawakal, ya. Penting setelah hafal ayat tutup, kemudian diulang tanpa melihat mushaf. Kemudian setiap mengulang hafalan, apakah hizb, tikrar, rabat atau murajaah, maka tanpa memegang dan melihat mushaf, kecuali ketika ragu, maka boleh sekedar melihat. Setelah itu jauhkan kembali mushafnya dan tidak boleh melihatnya, ya.
Wassalam. Oke, saya kira cukup. Ada mungkin ada yang mau ditanyakan bagaimana? Saya ada waktu, oke? Kalau ada yang mau bertanya silakan. FK Umi Luar biasa. Pasti. Allahu Akbar. Iya. Itu kalau ada yang bergerak semangat kita bergerak insyaallah. Terima kasih Ustaz. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu para peserta BIMTEK yang berada di ruangan ini ataupun via Zoom. Jika ada pertanyaan, kami membuka sedikit waktu sesi diskusi sebelum kita istirahat sholat dan makan. Mungkin Rahim, terima kasih Ustaz. Saya tidak banyak pertanyaan saya. Cuma itu tadi ya, saya penasaran kenapa 99 hari. Maaf kalau saya juga tadi agak sempat miss, tidak menyimak. Tapi saya mau tanyakan yang komitmen tadi, apakah apa dasar yang memakai 99 hari? Iya. Dasarnya itu Asmaul Husna. Oh. Asmaul Husna itu 99 kan. 99. Iya. Apakah tadi selanjutnya? Ya. Apakah kalau saya tadi pikir begini, kenapa bukan 1 bulan, kenapa bukan 2 bulan, kenapa dipilih 3 bulan? Saya tadi tidak terlalu lebih bahwa itu Asmaul Husnanya. Tapi apakah itu berhubungan dengan saya pikir mungkin kalau 1 bulan, setelah 1 bulan kendor lagi. Kalau 1 minggu, oleh 1 minggu kendor lagi. Mungkin 99 hari itu apakah memang itu dengan pemikiran bahwa 99 hari sudah terbiasa orang, insya Allah bisa istiqomah, apakah bisa ada jaminan seperti itu juga? Iya, betul sekali loh. Kenapa 99 hari? Pertama, habit itu, perbuatan itu yang kita lakukan itu bisa menjadi habit harus lama. Kemarin saya pikir-pikir pada sampai yang 40 hari, sampai di sini paling lama 3 bulan anak-anak sudah berubah. Tapi kalau 99 hari, insya Allah harapan saya, insya Allah itu bisa betul-betul tertanam pada diri kita. Itu bisa betul-betul tertanam sehingga mengatakan 99 hari. Dan kalau ini betul-betul dikomitmenkan, saya ingin itu bisa menjadi kebiasaan betul dan kebiasaan yang tertanam menjadi hidup kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Dan kalau ada lagi yang mau bertanya, Ada lagi yang lain? ada lagi dok, soalnya di tidak ada yang silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan program kita juga, yaitu tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa yang harus dilakukan dalam program penghafalan itu adalah memastikan dulu bahwa bacaannya benar, seperti itu Ustaz. Nah, kemudian dan pada kenyataannya terkait dengan program kami ini, sekarang ini kami sudah memulai, meskipun dengan keadaan yang kami belum bisa menggaransi atau belum bisa memastikan bahwa kami memulai program menghafal ini dengan memastikan bacaan kami yang membina maupun yang mahasiswa kami itu benar, seperti itu. Jadi kami mohon masukan dari Ustaz bagaimana kami mendudukkan persoalan ini, hal ini, agar supaya semangat kami ini bisa terwadahi dengan benar. Bahasa semangat kami ini bisa berjalan di jalan yang benar, seperti itu. Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Gimana caranya supaya program ini dua-duanya bisa jalan? Hafalan jalan, tajwid jalan. Makanya saya tadi sampaikan ya, cara mudah itu 3 baris per hari.
Ya, 3 waras per hari. Kalau mau kita targetkan 1 semester. Kalau misalnya 3 semester berarti 1 ayat 1 hari. 1 baris 1 hari. Caranya gimana supaya tajwid jalan, hafalan juga jalan? Sebelum menghafal disarankan anak-anak itu supaya mahasiswa kita supaya mendengarkan dulu bacaan Al-Quran yang baik sebelum dia mulai untuk menghafal. Misalnya saya siapa, Abdurrahman As-Sudaiska atau saya siapa. Tapi saran saya kalau yang baru belajar tajwid ada Syekh Ayub. Syekh Ayub itu bacaannya pelan, tajwidnya juga jelas. Abdurrahman As-Sudais bacanya cepat dan suara tinggi, itu butuh skill yang luar biasa. Tapi kalau yang baru pemula itu Syekh Ayub, masya Allah, subhanallah. Saya rasakan pribadi sebelum saya dulu waktu menghafal itu yang disarankan guru saya. Ya, sebelum menghafal dengarkan bacaan ini. Karena kalau sama saya, kata guru saya, kalau sama saya kan nggak mungkin bisa 24 jam. Tapi kalau dengan saya ini kamu bisa dengarkan mulafalnya sebelum menghafal. Jadi misalnya kalau satu baris saja kan bisa, anak itu bisa mendengarkan 5 menit. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu 5 menit diulang-ulang itu, insyaallah. Insyaallah bisa. Jadi hafalan tetap jalan, tajwidnya juga jalan. Ya, tapi harus memang diberikan pembelajaran bagi mahasiswa kita, anak-anak kita. Oh, inilah penyebutan yang benar. A, ba, ta, sa, yang sampai sama semua huruf sa, sama semua. Apa ini sa? Apa ini sa? Ya. Tapi ada yang susah ya. Ada yang susah tidak bisa menyebutkan huruf so. Ada kejadian di Mesir. Ini 2 mahasiswa yang menghadap sama saya. Yang mana yang benar ini saya? Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim? Dua-duanya melenceng dari huruf so. Saya mengatakan kalau itu yang kamu sudah pelajari selama ini dan tidak bisa berubah, itu yang benar. Dua-duanya benar. Dibenarkan semuanya saja. Yang membaca sya dan membaca sa, padahal bukan bacanya. Bacanya yang benar dan huruf so. Dinas siratal mustaqim, bukan dinas siratal mustaqim atau dinas siratal mustaqim. Apa intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau mahasiswa kita sudah berusaha betul, maksimal usahanya mereka untuk belajar penyebutan huruf, kalau itu dominan bisa, sudah itulah. Kalau misalnya huruf enggak hanya bisa mengatakan sa, ya sudah, itulah yang benar. Ya, jangan dipaksakan lagi. Ya, maka malah kita harus kasih mereka motivasi. Sudah alhamdulillah bacaanmu sudah bagus, tinggal kamu tingkatkan lagi. Intinya belajar kembali. Ya, saya kira itu. Mungkin masih ada? Masih ada. Jika tidak ada, mungkin kita istirahat isoma dulu. Ustaz, terima kasih atas ilmu materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Tadi sebelum mulai saya lupa untuk memperkenalkan di mana Ustaz Ahmad ini. Beliau merupakan seorang penghafal sekaligus merupakan kepala tahfiz kampus Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu para hadirin peserta BIMTEK, selanjutnya kita akan isoma dan akan sekitar sampai jam 1 insya Allah kita akan melanjutkan materi kedua. Dan nanti setelah materi kedua akan ada pembagian kelompok. Jadi kami persilahkan selama kurang lebih 30 menit, jam 1 kita dapat berkumpul kembali di sini dan kita akan isoma terlebih dahulu. Terima kasih. Cukup ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stop. Astaga, saya tidak mengenali Anda. Cantik.